Yang terhormat Bapak Doni Widianto selaku dosen pembimbing utama, yang terhormat Bapak Nur Akbar Arofatullah selaku dosen pembimbing pendamping, yang terhormat Ibu Dini Wahyu Kartikasari selaku dosen ketua penguji, yang terhormat Bapak Yunekris Amekan selaku dosen anggota penguji. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya, Ahmad Fatullah Afida Putra, untuk dapat mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul ekspresi gen penyandi open vein DNA polimerase pada Escherichia coli, galur theophyten, dan PL21D3 di dua macam media. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan Indonesia untuk menggunakan reagen diagnostik molekuler. Setiap tahun, Indonesia dapat mengimpor reagen diagnostik molekuler senilai 200 juta USD. Ini pada akhirnya menyebabkan masyarakat Indonesia tidak memiliki akses fleksibel untuk melakukan uji diagnostik molekuler karena biayanya yang mahal. 80% biaya tes diagnostik dengan PCR berasal dari DNA polimerase. Dewasa ini telah dikembangkan open vein DNA polimerase yang memiliki struktur asam amino yang mirip dengan deep vein DNA polimerase. Deep vein DNA polimerase memiliki fidelitas lebih tinggi dibandingkan dengan tag DNA polimerase. Open vein DNA polimerase merupakan DNA polimerase bebas paten, sehingga Indonesia dapat memproduksi open vein DNA polimerase secara lokal. Gen penyandi open vein DNA polimerase telah diinsersi dalam plasmid POPL1. Plasmid tersebut telah ditransformasi dalam E. coli PL21D3 untuk memproduksi open vein DNA polimerase di medium LB. Meski demikian, optimasi pemilihan galur dan medium belum dilakukan. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan penelitian, yaitu publikasi yang membandingkan ekspresi gen penyandi open vein DNA polimerase pada E. coli PL21D3 dan theophyten di media LB dan 2XYT belum tersedia. Rumusan masalah kemudian disusun. Pertama, apakah E. coli galur theophyten dapat menghasilkan open vein DNA polimerase dengan aktivitas spesifik enzim yang lebih tinggi daripada E. coli galur PL21D3 di media LB dan 2XYT? Yang kedua, apakah E. coli galur theophyten dan PL21D3 dapat menghasilkan open vein DNA polimerase dengan aktivitas spesifik enzim yang lebih tinggi di media 2XYT daripada di LB? Penelitian ini bertujuan untuk, pertama, memperoleh galur E. coli yang mampu menghasilkan aktivitas spesifik enzim yang tinggi di media LB dan 2XYT. Kedua, memperoleh jenis medium yang mendukung galur E. coli dalam menghasilkan aktivitas spesifik enzim yang tinggi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan mengenai galur dan media pertumbuhan yang mampu digunakan untuk memproduksi open vein DNA polimerase pada skala komersial. Pemilihan galur dapat mempengaruhi produksi DNA polimerase. Teng dan kawan-kawan mendapati bahwa galur theophyten dapat memproduksi tag DNA polimerase dengan konsentrasi lebih tinggi. E. coli theophyten merupakan galur E. coli turunan K12, sedangkan E. coli PL21D3 merupakan turunan E. coli galur B. Keduanya merupakan galur E. coli non-patogenik. Wegemann dan kawan-kawan mendapati bahwa E. coli theophyten menunjukkan aktivitas protease endogen lebih rendah dibandingkan E. coli PL21D3, khususnya saat densitas tinggi. Sehingga diduga bahwa E. coli galur theophyten dapat menghasilkan open vein DNA polimerase dengan aktivitas spesifik enzim yang lebih tinggi daripada E. coli galur PL21D3 di media LB dan 2XYT. Komposisi medium diketahui juga dapat mempengaruhi produksi DNA polimerase. Hirinova dan kawan-kawan mendapati bahwa kadar tripton dan yeast ekstrak lebih tinggi dapat meningkatkan produksi tag DNA polimerase. Graham dan Finkel mendapati bahwa medium 2XYT dapat meningkatkan densitas sel 10 kali lebih tinggi dibandingkan di medium LB. Medium LB dan 2XYT memiliki 3 komponen yang sama, yaitu tripton, yeast ekstrak, dan NaCl. Tripton merupakan sumber asam amino, yeast ekstrak merupakan sumber vitamin, khususnya vitamin B dan elemen mikro. NaCl berperan dalam menjaga kestabilan teknik tekanan osmotik.
Kadar yeast ekstrak yang lebih tinggi juga diketahui dapat meningkatkan jumlah salinan plasmid. Sehingga, karena jumlah salinan plasmid meningkat, menyebabkan peningkatan dosis gen yang pada akhirnya meningkatkan ekspresi gen rekombinan, sehingga diduga E. coli galur theophyten dan PL21DE3 dapat menghasilkan open vein DNA polimerase dengan aktivitas spesifik enzim yang lebih tinggi di media 2XYT daripada di LP. Untuk membuktikan hipotesis yang telah dibuat, serangkaian metodologi direncanakan. Penelitian ini telah dilaksanakan antara Juli 2025 dan Juni 2026 di Pedia Teknologi Hayati, khususnya di Laboratorium Mikrobiologi, dan di Program Studi Bioteknologi UGM, khususnya di Laboratorium Bioteknologi. Alur penelitian dapat diamati dalam slide. Penelitian ini dimulai dengan konfirmasi isolat dan plasmid. Pertama, uji ketahanan kanamycin dilakukan pada E. coli pembawa plasmid POPL1 di medium dengan kanamycin. Kedua, analisis enzim restriksi dilakukan dengan single dan double digestion setelah isolasi plasmid dengan metode alkalin lysis. Ketiga, konfirmasi gen open vein dilakukan dengan amplifikasi gen open vein dengan primer spesifik T7P dan T1T. Plasmid yang telah terkonfirmasi sebagai POPL1 kemudian ditransformasikan pada kedua galur dengan metode chemical transformation. Koloni pasca transformasi dikonfirmasi dengan PCR koloni dan analisis enzim restriksi. Konfirmasi ekspresi gen open vein dari kedua galur kemudian dilakukan. Pertama, main kultur diinokulasi prekultur hingga OD awal 0,1. Kedua, main kultur ditumbuhkan pada 37 derajat Celcius dengan agitasi 200 rpm. Ketiga, ketika OD kultur mencapai 0,4, IPTG ditambahkan hingga konsentrasi 1 milimolar. Keempat, main kultur diinduksi selama 4 hingga 5 jam. Kelima, profil protein dianalisis dengan SDSPH dan densitas pita pada ukuran sekitar 90 kilodalton diamati. Galur dengan intensitas pita tebal pada ukuran sekitar 90 kilodalton ditumbuhkan sebagaimana proses konfirmasi ekspresi gen. Pertumbuhan kultur diamati pada OD600 setiap 30 menit sebelum dan setelah induksi IPTG. Ekspresi gen dikonfirmasi dengan analisis SDSPH sebelum dilanjutkan dengan ekstraksi enzim. Main kultur yang terkonfirmasi memproduksi pita tebal pada ukuran sekitar 90 kilodalton disentrifugasi untuk kemudian dianalisis kemampuan sekresi enzim. Apabila enzim diproduksi di medium, maka proses lisis sel dilewati. Sel kemudian dilisis dengan sonikasi selama 3 menit sebelum pemanasan pada suhu 75 derajat Celcius selama 1 jam. Uji solubilitas kemudian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat protein pada fraksi terlarut. Fraksi terlarut kemudian dipurifikasi dengan kolom kromatografi afinitas dengan NW-Rose NIFF NM Trap. Fraksi elusi dengan pita tunggal tebal pada ukuran 90 kilodalton dipresipitasi dan dicuci dengan etanol 50%. Presipitat kemudian ditambah dengan storage buffer sebelum dilakukan uji fungsionalitas. Uji fungsionalitas dilakukan dengan mengamplifikasi gen penyandi 16S rRNA dari genom DNA bakteri. Berikut merupakan sekuens primer, PCR setting, dan mix PCR dalam uji fungsionalitas ini. Hasil penelitian kemudian diperoleh. E. coli, pembawa plasmid POPL1 mampu tumbuh pada medium dengan kanamycin dengan morfologi koloni mirip E. coli. Ketidakmampuan E. coli pembawa POPL1 di medium ampicillin menunjukkan E. coli tidak membawa plasmid dengan ketahanan selain kanamycin. Plasmid kemudian diisolasi dan terverifikasi sesuai dengan peta plasmid setelah analisis enzim restriksi dan amplifikasi gen open vein. Plasmid terisolasi kemudian ditransformasi pada E. coli PL21DE3 dan thiophyten. Koloni yang tumbuh mengkonfirmasi koloni membawa gen ketahanan kanamycin dan efisiensi transformasi di atas 10⁻³ CFU per mikrogram DNA memungkinkan tahap konfirmasi lanjutan untuk dilakukan.
Konfirmasi keberhasilan transformasi dilakukan dengan koloni PCR dan analisis enzim restriksi. Hasil koloni PCR mengkonfirmasi beberapa koloni nampaknya membawa gen open vein. Koloni ke-8 dan 10 dari kedua galur kemudian dipilih untuk analisis enzim restriksi karena tidak menunjukkan misamplification. Hasil analisis enzim restriksi menunjukkan kedua galur membawa plasmid BOBL1. Kedua galur kemudian ditumbuhkan dan diinduksi dengan IPTG untuk memproduksi open vein DNA polimerase. Hasil menunjukkan bahwa hanya E. coli BL21T3 yang dapat memproduksi pita kentara pada ukuran sekitar 90 kilodalton. Profil pita tidak berbeda antara yang terinduksi dan non-induksi, mengindikasikan E. coli thiophyten tidak dapat memproduksi protein rekombinan. Terdapat beberapa dugaan masalah pada E. coli thiophyten. Pertama, mungkin RNA polimerase endogen E. coli tidak dapat mengenali T7 promoter sehingga tidak memungkinkan terjadinya transkripsi pada gen open vein. Kedua, bisa jadi juga terdapat masalah pada perbedaan preferensi kodon antara E. coli BL21T3 dan thiophyten sehingga menurunkan efisiensi translasi. Atau ketiga, mungkin parameter pertumbuhan kurang optimal sehingga mendorong pembentukan badan inklusi. Produksi open vein DNA polimerase kemudian dilakukan pada E. coli galur BL21D3. Pengamatan densitas optik sel menunjukkan kepadatan akhir E. coli BL21D3 terinduksi lebih rendah daripada yang tidak diinduksi. Ini diduga karena IPTG dapat menurunkan PPGBB yang dapat mengurangi gen RPO yang kemudian memperpendek fase pasca logaritmik sehingga densitas sel akhir lebih rendah. Open vein DNA polymerase diketahui tidak disekresikan ke medium. Hasil lisis sel dan pemanasan menunjukkan terdapat pita tebal pada ukuran sekitar 90 kilodalton pada fraksi terlarut. Hasil purifikasi menunjukkan keberadaan pita tebal pada fraksi kedua elusi. Fraksi tersebut kemudian dipresipitasi dan dicuci dengan etanol 50%. Hasil presipitasi menunjukkan pita tunggal tebal pada ukuran sekitar 90 kilodalton. Ini menunjukkan bahwa open vein DNA polimerase yang diproduksi memiliki tingkat kemurnian tinggi. Protein kemudian disetarakan pada 5 mikrogram per mili untuk uji fungsionalitas. Hasil uji fungsionalitas menunjukkan kemunculan amplikon pada ukuran sekitar 1,5 kilobase pada lajur 1, 3, dan 5. Ini menunjukkan bahwa enzim yang diproduksi merupakan DNA polimerase. Analisis densitometri kemudian dilakukan untuk membandingkan intensitas pita pada produk PCR. Li Layuat et al. Mendapati intensitas pita lebih tebal mengindikasikan unit aktivitas enzim lebih tinggi. Hasil perbandingan intensitas pita menunjukkan bahwa intensitas pita dari protein yang diproduksi di medium LB lebih tebal daripada di medium TXYT, sehingga terdapat dugaan bahwa aktivitas spesifik open vein DNA polymerase terproduksi di LB lebih tinggi secara kualitatif daripada 2XYT. Kesimpulannya, hanya E. coli BL21T3 yang dapat menghasilkan open vein DNA polymerase di kedua media. Kedua, aktivitas spesifik open vein DNA polimerase yang dihasilkan dalam LB diduga secara kualitatif lebih tinggi daripada dalam 2XYT. Rekomendasi yang pertama adalah penelitian lebih lanjut dapat memverifikasi alasan mengapa E. coli thiophyten tidak dapat menghasilkan open vein DNA polimerase. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat memverifikasi alasan mengapa media 2XYT tidak dapat memfasilitasi inang untuk menghasilkan enzim dengan aktivitas spesifik yang lebih tinggi. Ketiga, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan akurasi kuantifikasi aktivitas spesifik enzim.